Asri dari kelas 3D D4 Akuntansi Manajerial. Saya akan menjelaskan tentang kasus Enron. Sejarah kasus Enron. Enron dibentuk pada tahun 1985 oleh sebuah perusahaan yang bernama Houston Natural Gas dengan Internord, penyalur gas alam melalui pipa. Sebuah perusahaan lain dalam pemipaan minyak sebagai hasil merger yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangan Pemerintah Federal Amerika. Pada tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik Portland General Electric Corp senilai $2 miliar. Sebelum tahun 1997 berakhir, manajemen mengubah perusahaan tersebut menjadi Enron Capital and Trade Resources, yang menjadi perusahaan Amerika terbesar yang memperjualbelikan gas alam serta listrik. Pendapatan meningkat drastis dari 2 miliar menjadi 7 miliar dolar, dengan karyawan yang juga tumbuh dari 200 orang menjadi 2.000 orang. Pada kasus Enron ini, lembaga-lembaga eksternal juga ikut bertanggung jawab terjadinya kasus tersebut, di antaranya yang pertama, auditor, yang kedua, konsultan hukum, yang ketiga, regulator, yang keempat, pasar ekuitas, yang kelima, pasar hutang. Runtuhnya Enron Corporation adalah pencakar langit dalam dunia bisnis Amerika, sama seperti gedung World Trade Center yang menjulang tinggi di kota New York. Mirip tragedi WTC, Enron menguap jadi debu saat perusahaan itu menyatakan diri pada 30 November 2001 lalu. Kebangkrutan terbesar dalam sejarah bisnis Amerika sepanjang masa. Akhir 1999, Enron meluncurkan Enron Online yang dianggap akan mengubah wajah bisnis energi masa depan, memanfaatkan internet, divisi e-commerce, air minum dan tenaga listrik dari produsen dan menjual kepada pelanggan atau distributor besar. Enron bahkan memperluas wilayah, membangun jaringan telekomunikasi berkecepatan tinggi serta bertekad menjual bandwidth jaringan itu seperti dia menjual gas dan listrik. Setelah itu, mungkin dia akan jual beli online untuk kertas daur ulang pabrik miliknya. Dampak keruntuhan Enron. Keruntuhan perusahaan energi Enron cukup banyak berdampak bagi dunia bisnis internasional. Akibat kebangkrutan Enron pada tahun 2001, sekitar 4.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Kolapsnya Enron juga menguncang neraca keuangan para kreditornya yang telah menguncurkan miliaran dolar. Para karyawan Enron dan investor kecil-kecilan juga dirugikan karena simpanan hari tua mereka yang musnah. Sebagian besar dana pensiun dan tabungan 2.000 karyawan Enron terikat dalam saham yang kini tanpa nilai. Kesimpulan, Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan para perusahaan Enron adalah editor. Arthur Andersen, satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam manipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andersen tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang